Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada ulama yang karomahnya lebih banyak melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ada ulama sehebat Imam Nawawi mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, hafal hadis, ahli fikih, Sahih Muslim itu di kepalanya semua, ahli hadis, ahli fikih, mengakui Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Imam Nawawi. Tiba-tiba ada ustaz hafal hadis kalau laptopnya hidup, meragukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurut saya, Syekh Abdul Qadir Jilani ini masih diragukan keilmuan dan kewaliannya. Kira-kira jamaah ikut Imam Nawawi atau Ustaz Al-Laptopi tadi? Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah ulama besar dari mazhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufa. Beliau termasuk ulama besar, tapi Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi wali besar, sehingga dikatakan beliau adalah walinya, sultanul auliya. Maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar, suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu ya, bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah. Akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Abdul Qadir Al-Jilani tempat lahirnya. Ada menyebutnya Al-Jilani, ada menyebutnya Al-Jailani. Jangan lagi gara-gara ini. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Gailani, Al-Jili. Empat. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. Jadi orang itu biasanya di ujung namanya sudah ketahuan dia datang dari daerah mana. Syekh Salahuddin Al-Jambi. Dari mana? Jambi, tahu mungkin beliau. Di ujung nama biasanya sudah ketahuan. Jadi begitu tahu namanya Al-Jilani, berarti dia berasal dari negeri Jilan. Yang jadi masalah, Jilan ini ada dua, satu di utara Iran, satu di Baghdad. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa beliau berasal dari Jilan, Irak. Kalau ada yang tak setuju dengan yang di Irak, terserah, tak apa-apa, tidak menyebabkan berdosa, tak pula bertambah pahala. Yang penting tahu sejarahnya. Beliau meninggal lahir tahun 470. Mudah ingat, 470, 470, 470, 470, 470 Hijrah. Umurnya 90 tahun, 90-91 lebih kurang. Meninggal tahun 561. Ingat, Syekh Abdul Qadir Jilani 470-561, lebih kurang 91 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Musa, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi ini ahli hadis, bukan ustaz, bukan anggota MUI, bukan orang sembarangan, bukan orang ormas. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676. Ingat, 676, 100 tahun sesudah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Di mana-mana orang mengkaji kitab kuning, belajar hadis, yang dikaji kitab Imam Nawawi. Pertama, kitab paling kecil 40 hadis, Arba'in, Nawawi. Baca Riyadhus Shalihin, Nawawi. Baca kitab Al-Azkar, Nawawi. Masuk kitab fikih yang paling besar, Majmu' Syarah Muhazzab, Nawawi. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada ulama yang karomah
karomahnya lebih banyak melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ada ulama sehebat Imam Nawawi mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, hafal hadis, ahli fikih, Sahih Muslim itu di kepalanya semua, ahli hadis, ahli fikih, mengakui Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Imam Nawawi. Tiba-tiba ada ustaz hafal hadis kalau laptopnya hidup, meragukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurut saya Syekh Abdul Qadir Jilani ini masih diragukan keilmuan dan kewalian. Kira-kira jamaah ikut Imam Nawawi atau Ustaz Al-Lektofi saja? Ikut mana? Ikut Imam Nawawi? Saya tak ada masalah, terserah mau ikut siapa, mau ikut iblis pun ikut. Ada seorang laki-laki namanya Abu Bakar Al-Imad. Abu Bakar Al-Imad, dalam hatinya dia ragu tentang akidah. Dalam masalah akidah dia ragu, maka dia datang ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu sampai ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Aqidatuna aqidatus salafus salih was sahabah. Akidah kita adalah akidah para sahabat Nabi dan salafus salih. Berkata dalam hati Abdul Qadir Al-Imad, dan di rumah dia bertanya-tanya, macam mana akidah? Macam mana akidah? Begitu sampai di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aqidatuna aqidatu ahli sunnah, aqidatu salafus salih wa aqidatu sahabah. Akidah kita adalah akidah sahabat Nabi dan akidah salaf. Yang dimaksud dengan salaf adalah 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3, namanya salaf. Kalau ada orang sekarang mengaku salaf, itu namanya salaf gatal-gatal. Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang. Di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani, misal khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Kisah 3 orang itu datang kepada orang yang disifati kalau dia adalah wali. Di antara dari 3 orang ini salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian dan masing-masing orang itu punya niat di saat ingin ketemu dengan wali. Yang satu ingin ngetes, ingin tahu apakah wali benar dia. Yang kedua, kalau wali saya mau minta doa biar dapat jadi kaya saya. Yang satu, Syekh Abdul Qadir Jilani, aku akan datang untuk mendapatkan keberkahan dari Allah melalui orang tersebut. Dengan dasar khusnudzon dia masuk tiga-tiganya ke rumah orang yang disifati kalau dia itu adalah wali. Tiba-tiba berkata dengan yang pertama tadi yang ingin ngetes,
Langsung sang wali itu bercerita dan sesuai apa di hatinya. Sebelum bertanya sudah dijawab, begini. Bingung dia. Yang kedua, didoakan kamu akan kaya. Yang kedua. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani, sang wali itu berkata, qadamuka ala riqabi auliya, tak kakimu di atas lehernya para wali. Maksudnya Pak, kau akan mengungguli para wali-wali yang lainnya. Maka perkataan itu yang benar adalah dinisbatkan kepada wali tersebut, bukan perkataan Syekh Abdul Qadir. Selama ini ada riwayat qadami ala riqabil auliya, kan itu qadami, kakiku. Seolah-olah yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang benar riwayat ini adalah yang mengatakan bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tapi tebakan atau khusnudon atau doa daripada wali tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulang. Yang pertama, dia itu akhirnya dia menghafal Quran dia. Yang pertama menghafal Quran. Tapi di hatinya adalah busuk, menghafal Quran dia. Tak taunya setelah itu lupa Qurannya, semuanya lupa, tidak ada yang diingat. Kemudian mati dalam keadaan murtad. Naudzubillah. Karena dia pergi ke satu negeri, terpesona dengan wanita cantik, kemudian dia ingin menikahinya, dan wanita itu rupanya Nasrani, dan dia tidak mau menikah dengan dia kecuali masuk Nasrani. Setelah masuk Nasrani sakit, dan sakitnya tuh sampai bau, ya macam pokoknya dengan mengerikan, dan mati. Ngetes wali dia. Pengen ngetes wali tadi, suudon sama wali. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali besar, sehingga dikatakan beliau adalah walinya, Sultanul Auliya. Tentunya pada zamannya seperti itu. Nah, jadi kuncinya untuk mengetahui wali adalah dari hatimu sendiri yang tertata, tidak suudon kepada manusia, sehingga nembus daripada sifat dohir kemanusiaannya. Tembus, seperti halnya di saat kita melihat rembulan dan tembus kita bisa kenal Allah. Maka dengan wali begitu. Apakah cerita-cerita tentang karomah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama, ya, di antara para ulama ahlu sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal, ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanadnya, mana ceritanya, ya. Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang wali songo yang belum tentu benar, nggak ada sanadnya, nggak ada sanadnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, anak saya meninggal dunia. Maka Syekh bilang tunggu, maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar, suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu, ya, bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah, akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja nggak bisa nolak, datang malaikat maut waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya, ini nggak mengembalikan ruh. Ini nggak benar, sampai terlalu berlebihan seperti ini, sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini nggak benar seperti ini. Maka saya katakan, adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin. Tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai mara bahaya dan juga dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah menyaksikan video ini, ya, video yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam
yang telah disampaikan oleh ustadz-ustadz ya, yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan yang telah kita dengarkan tadi, yaitu membahas mengenai siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar nama-nama Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga seperti dalam video tadi ya, bahkan dalam doa-doa sering disebutkan ya, dalam zikir-zikir sering disebutkan nama daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan pada kesempatan kali ini ya, tadi telah kita dengarkan yaitu penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan ya dalam video ini, yang telah menjelaskan siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu, dan bagaimana cerita mengenai kewalian-kewalian atau karomah-karomah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi sudah dibahas oleh ustadz-ustadz ya yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ya, penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.